melihat bazar tadi gimana bang? Pening kepala. Kenapa pening? Ya pening karena di satu sisi kalau kita lihat secara ego ya, itu secara harga sama produk yang ditampilkan dengan kebutuhan itu sebenarnya sangat memenuhi. Jadi kita mau gaya nih, pengen pakai brand luar, tapi dari segi looks itu akan susah dibedain sama yang original. Iya, tapi Kita juga nggak bisa ngomong itu ini original semua atau palsu semua, enggak, kayaknya campur banget di situ. Dan memang tricky banget ininya apa si konsep atau tadi ini siapa ya yang pameran ya. Tapi pada intinya gini loh. Saya kan ngelihatnya sebagai orang yang biasa kita kerja brand-brand luar ya, dari sisi produksi. Nah, saya lihat dari sisi material lah, karena kebetulan saya lama di procurement material. Nah, pengadaan Material sepatu. ya material dari bahan ya, dari sole, upper, mesh, segala macam. Dan itu agak susah kalau bukan brand besar yang order. Wah, makanya Jadi untuk material tersebut tuh belinya harus banyak banget. Jadi kayak ya jadi nggak bisa lah kita kayak beli untuk pesan 2.000-3.000 pasang tuh kayaknya nggak bisa selama kita kerja sepatu tuh. Material gitu tuh nggak ada di pasaran, di supplier lokal nggak ada. Even di Cina pun speknya di bawah itu. Yang kita lihat pameran loh ya. Saya dia pakai mesh. Ya meshnya itu beneran mesh yang kita lihat di factory di pabrik Adidas, New Balance tadi ya. Terus ada apa lagi? nah itu juga banyak kan. Jadi secara feel, terus secara bentuk yang belum kan dites dengan cara kekuatan kan, itu kan kalian ya. Cuma dari feel pegangan materialnya ya, kita lihat dari material dulu sampai ke nanti ke sole. Nah materialnya itu memang speknya dengan spek yang original tuh sama. bisa dibilang sama. Persis atau emang itu sama? Itu Gila. itu bahannya itu yang dipakai. Tapi emang nggak ada kemungkinan untuk misalkan gini, pabrik nih kan bikin banyak, kan pasti otomatis materialnya ada yang sisa dong. Nah yang sisa ini dibeli sama mungkin third party, terus akhirnya ada industri yang beli juga ke situ. Ada kemungkinan nggak itu? Ada kemungkinan. Jadi gini, kalau menurut saya nih ya, kan kalau belanja brand besar itu kalau belanja itu pasti lebih kan. Iya. Nah overstocknya itu yang kemungkinan akan dimainin. Dari sisi kita kerja factory ya. Nah biasanya itu material itu akan dijual atau dilelang. Betul. Yang dilelang itu kalau nggak material ya juga bahan-bahan produksi yang udah jadi. Contohnya upper, sole, kan itu ada kelebihan. Enggak beneran Dan ada jadi ya dilelang. ya maksudnya yang udah reject gitu pasti kan dibuang tuh, harusnya kan dibakar. Tergantung factory-nya, ada yang dipotong. Nah kebanyakan sih dipotong tongnya, tapi kan bisa dibuat lagi. Iya, tuh tanggal bisa dilepas pas. Ya. Jadi memang secara material itu menurut saya sama. Saya sih nggak pegang yang asli ya, cuma ketika kita produksi produk lain yang similar, materialnya ya seperti itu. Contohnya whole mesh ya. Meshnya dia ini akan different banget, beda banget sama yang barang pameran tadi ya. Dengan KW-KW yang dibikin biasanya di lokal. Saya pernah lihat Tangerang bikin, wah itu jauh banget bumi dan langit lah. Itu jelas material yang kita biasa lihat di lokal-lokal sini gitu. Tapi yang di pameran tadi itu beneran tuh kayaknya produknya ya bisa tadi made in mana, Vietnam, ya, kemungkinan itu sama, Cina ya sama. Gila. Cuma tadi nggak ada made in Indonesia masalahnya. Kalau ada, Nah itu saya bisa ngeliat itu produksi mana gitu. Parah, jangan gitu dong. Iya kan bisa ini kan. Tapi ini nggak ada masalahnya. iya. Berarti ngambil lelang dari Vietnam kah atau gimana? Ya betul. Jadi kemungkinan tuh gini. Kan tadi kita lihat kan kebanyakan Vietnam sama Cina ya. Itu produk itu dengan material yang original, kemungkinan itu keluar dari pabrik. Lalu yang saya ngeliat di situ kekurangannya itu adalah
sistem assembly-nya. Assemblingnya. Ya, di situ sistem assembly-nya menurut saya ada penurunan grade. Jadi dari grade yang original itu pas tadi saya lihat, saya buka insole-nya segala macam ya. Terus saya ngeliat build ke quality dari caranya dia nge-strobel itu sudah di bawah standar original. Jeleknya. Kurang Ya? kurang aja kurang aja, cuma kan nggak kelihatan. Bener. Dan nggak semua orang bakal Betul. lihat sampai dalam. Terus install tadi banyak di situ, saya ada kurang ini anjing. Kalau original pasti pas. Itu ada yang kebanyakan, ada yang ini, tapi material yang dipakai original. Hanya saja itu kayak bukan pasangannya gitu loh. Berarti kan itu diatur lagi di luar kan. Oh ini misalnya kurang nih, pakai yang ini. Nah, jadi kalau disebut asli ya tidak. Bener nggak? Jadi kayak dirangkai orang di luar gitu loh. Sekarang coba mikirkan, Les Bronner rilis, tapi yang murahnya rilis. Kalau dibikin dari nol dengan bahan yang berbeda pun tuh sangat sulit. Berarti kan dia harus ada semacam spek yang original yang dibikin ulang ataupun barangnya bahan materialnya sama. Bahan sisa Ya, itu tadi. saya produksi 2 juta pasang nih, ada kelebihan 100.000 misalnya dari material, masuk akal kan kalau ada produk ininya kan. Tinggal regulasi factory-nya, setahu saya nih ya. Nah, tapi nggak tahu ya. Setahu saya di isu-isu per factory-an tuh kalau si Vietnam itu longgar. Pak Factory Vietnam. Ya nggak semuanya, relatif lebih longgar lah daripada di kita. Jadi kalau uppernya full ini nggak dipotong tangnya atau gimana berarti Bu? Jadi longgarnya bisa di setup. Blueprint produk ini udah di setup duluan. Even blueprint ya? Ya blueprint tuh maksudnya konsep produk begini nih, misalnya nanti ada lagi siapa. Kan udah di dalam ruangan R&D tuh. Itu bisa nih? Atau nggak bisa? Jadi konsep menirunya tuh sudah disiapin untuk segala jenis lah yang laku. Misalnya nanti cobalah kita lihat cloud ya. Adidas cloud kan tuh susah banget ya, gila ya. Kalau ada itu nggak mungkin dibikin ulang, nggak mungkin dibikin di tempat luar. Itu karena pure handmade yang Adidas cloud. Ada kemungkinan ya dibikinnya di situ juga, apa maksudnya materialnya dari situ juga, nanti dirangkum ulang, dijahit ulang di tempat lain. Misalnya Les Bronner juga sama tadi. Nah, saya lihat dari ketelitian jahitan udah original, seperti original. Tapi pas dia ngasembling, dia bengkok. Itu nggak mungkin lolos kalau pabrik original. Grade-nya C. C mungkin nggak nyampe. Kalau C nggak lolos, B lolos. B lolos, B masih bisa. Kalau C nggak bisa. Nah tadi udah CD gitu lah. Jadi udah bengkok, terus udah ininya nggak ini. Ada, tapi ada juga yang hasil akhirnya tuh kayak original, pabrik. Ada udah no balance yang saya lihat. Soalnya asli. Soalnya asli. Ya kalau yang no balance gitu, soalnya asli karena susah banget itu kalau bikin tiruannya. Soalnya emang kompleks banget kan sih soal tadi tuh. Sangat kompleks. Dia kan ada TPU, terus ada lem dari rubber, repellent ke rubbernya tuh rapih banget. Rapih banget itu. Berarti kemungkinan dia dapetnya udah jadi berarti kan? Ya. Tapi ngassemblingnya pun dia terapi. Kan kita lihat tadi remnya loh, ada sedikit doang yang bercecer. Even kalau kita ke Panasonic, worse menurutku. Kadang lebih parah dia loh. Saya coba, saya sih pernah beberapa kali lemnya gini. Tapi nggak tahu kata original apa nggak, saya nggak tahu ya. Yang intinya mah kan saya kalau lihat dari sepatu ke sepatu ya, quality ke quality itu aja. Saya nggak lihat itu dia original gimana, misalnya original barcode segala macam, saya ngilangin itu. Saya cuma lihat ini gimana sih cara bikinan sih produk ini gitu ya. Nah, materialnya. Jadi ngebayangin ya? Ya, jadi saya ngelihat ini dibuat itu bener nggak dengan sistem satu rangkaian dari development sampai produk akhir just in time. Nah seperti di pabrik-pabrik resmi gitu ya. Kalau ini ada keluar dikit itu sebenarnya ada perubahan, keluar dikit misalnya ke pabrik lain, lanjut ke yang lain pasti ada geser. Ya itu tidak mudah.
Karena misalnya ngeset nih dari pabrik original ngeset dari sampel asli, jadi itu kan ada perencanaan semua. Nah itu di dalam yang sudah tersistem aja banyak masalah bagi bawa keluar. Sangat banyak masalah. Iya. Ininya kurang ini, itunya kurang itu. Bayangin kalau itu dibikin di luar. Pabrik besar-besar itu yang memproduksi original itu sistemnya tuh sangat terstruktur banget. Apalagi sistem Jerman ya. Iya. Wah itu kesalahan sedikit aja bisa sangat parah dampaknya. Nah, makanya saya kebayang kalau saya yang bingung gini, kalau produk itu dibikin ulang di luar atau dibikin lagi di luar. Jadi pelaku yang buat itu kan gila banget hebatnya. Kamu tahu gajinya orang di pabrik itu direkturnya berapa? Hampir 100 juta loh. Direkturnya Ya, kita mikir aja sekarang untuk bikin produk begitu. Ya, mereka digaji sama hal itu ya, terus kualitinya let's say 15 sampai 20 juta. Terus bikin produk similiar atau KW apalah. Ecek-ecek begitu. Segimana cerdasnya sih mereka itu gitu. Kalau nggak dengan blueprint konsep dari awal ya, saya nggak mungkin. Jadi nih misalnya original produk masuk, nah itu tuh udah kayaknya sudah di plan duluan tuh. Kita akan bikin begininya. Ini saya lihat dari satu sisi itu doang ya, sisi produksi doang ya. Kalau saya tanya konsep lain ya, mafia segala macam, saya nggak ngerti. Saya cuma lihat dari sisi produksi aja. Karena susah banget ngebuat mesinnya juga mahal. Nggak mungkin mesin yang yang di pabrik-pabrik home industry. semi home industry, nggak mungkin banget. Makanya saya bilang uppernya kemungkinan pun sudah jadi, itu bisa keluar pabrik, bisa Upper jadi, sol jadi. ya Install betul, mungkin diasemin di luar. sendiri doang. Kalau diasemin di dalam kayaknya nggak mungkin deh, kayak mesin. Oke, menarik sekali.